Halo, perkenalkan nama saya Willy Jonathan Purba, NIM 1901082, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup C semester 3, mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, dosen pengampun Des LA Siamping. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan itu sebuah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyambungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk mempelajari situasi, proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan pendidikan. Oke, baik, sini saya akan menjelaskan fungsi landasan pendidikan. Ada 3, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Oke, di slide yang keempat, adapun tujuan landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Slide 5, unsur landasan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Kedua, peserta didik. Ketiga, pendidik. Keempat, interaksi edukatif. Yang kelima, materi pendidikan. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Jenis landasan pendidikan. Yang pertama, 1. Landasan religius pendidikan, yaitu yang mencangkup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofi pendidikan, berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Ada contohnya adalah landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologi pendidikan, landasan histori pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan, ini asumsi teori, dalil, dan yang hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Landasan psikologi pendidikan. Pengertian landasan psikologi pendidikan, yaitu landasan psikologi pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang menjadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis. Selain itu, psikologis dan pendidikan merupakan kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala perilaku dan perkembangan psikologi dari manusia. Yang kedua, di sini saya menjelaskan landasan pendidikan iptek. Apa itu landasan pendidikan iptek? Yaitu kebutuhan pendidikan yang mendesak, cenderung memaksa tenaga pendidik untuk menghabisinya teknologi dari berbagai bidang. Teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapatkan perhatian yang berprofesional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pelaksanaan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Adapun pengembangan manfaat landasan pendidikan iptek, yaitu 1. Pendidikan dasar, 2. Penelitian terapan, yang ketiga kemampuan. Baik,
Yang ketiga, landasan pendidikan Ajas Tuturi Andayani, filosofi. Apa itu landasan pendidikan Ajas Tuturi Andayani? Landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa tujuan dan seharusnya pendidikan itu. Yang ke-11, landasan sosiologis. Apa itu landasan sosiologis? Landasan sosiologis itu merupakan pendidikan peristiwa sosial yang berlangsung dalam antara interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehampaan sosial. Artinya pendidikan tidak akan pernah terjadi tanpa interaksi antara individu atau antara satu generasi dengan generasi lainnya. Yang ketiga, landasan kultura atau kebudayaan. Yang pertama, peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal ini tersebut dikarenakan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Sebaliknya, ciri-ciri pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh budaya masyarakat, tanpa proses pendidikannya berlangsung adapun faktor budayanya. Adapun faktor budaya landasan kultural kebudayaan. Pertama, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. B. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan peranata sosial dalam proses pembangunan nasional. C. Merancang kegairahan masyarakat untuk menumbuhkan kreativitas arah pembaruan tanpa mengabaikan kepribadian bangsa. Landasan psikologi. Landasan psikologi pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologi merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Yang slide keempat, yang ke slide 14, di sini saya akan menjelaskan landasan ilmiah dan teknologi. Yang pertama, pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni fintech mempunyai kaitan yang sangat erat. Yang kedua, oleh karena itu tidak pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dengan kata lain, dapat dikatakan kemajuan iptek dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Menurut asas Tuturi Andayani, 1. Pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan, yang artinya pendidikan adalah penguletan yang mengandung makna. Ada makna asas Tuturi Andayani. Yang pertama, ngomong, among, dan ngemong. Among mengandung arti mengembangkan kodrat dalam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Ngomong merupakan arti mengamati anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri, memberikan bantuan pada saat anak membutuhkan. Yang ketiga, pendidikan menciptakan tertib dan damai atau disebut order and prayer. Yang keempat, pendidikan tidak mengujo, artinya memanjakan anak. Yang kelima, pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah memerintah diri sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri, yang artinya mandiri dalam anak didik. Ajas belajar sepanjang ayat. Ajas sepanjang ayat ini dapat diartikan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, artinya lifelong education. Istilah pendidikan seumur hidup
erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah belajar istilah lain yaitu adalah perubahan perilaku, kognitif, afektif, psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Sedang istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien, efektif. Dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Oke, di slide 17 di sini saya akan menjelaskan adapun nilai-nilai Pancasila Indonesia mengenai azas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara. Yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, dan non-formal. C. Mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh, menuju profil manusia Indonesia seutuhnya atau disebut MIS. Di slide 18, adapun prinsip-prinsip tersebut memunculkan ciri-ciri pendidikan non-formal. Yang pertama, memberikan kesempatan pendidik bagi setiap orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajar masing-masing. Yang kedua, dalam menyelenggarakan pendidikannya selalu melibatkan peserta didik dimulai sejak kegiatan perencanaan, pelaksanaan, proses hasil serta sampai pada pengaruh kegiatan belajar yang dilaksanakan tersebut. C. Memiliki tujuan sesuai dengan kebutuhan individu yang dilaksanakan di dalam proses pendidikan. Azas kemandirian dalam belajar. 1. Dalam kegiatan belajar mengajar sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, yang artinya namun guru selalu baik. Saya akan memulai di slide 19, azas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, dalam kegiatan belajar mengajar sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Yang kedua, perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satunya pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA, artinya cara belajar siswatif. Slide 20 saya akan jelaskan penerapan kemandirian dalam belajar asas pendidikan. Yang pertama, asas belajar sepanjang hayat. Kedua, azas Tutwari Andayani. Yang ketiga, azas kemandirian dalam belajar. Slide 21. Adapun rencana kemandirian dalam belajar, usaha pembaruan kurikulum dan pengembangan kurikulum dalam isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Kedua, usaha pengadaan atau pengembangan sarana prasarana semakin meningkat, ruang belajar, perpustakaan, media, pengajaran, bengkel kerja, sarana pelatihan, keterampilan, sarana pendidikan jasmani, pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan keluarga secara layak dan hidup bermasyarakat secara budaya melalui berbagai cara belajar. Yang terakhir, menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya.
slide 22, kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Apa itu kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian? Yaitu kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar dan cara pencapaian, baik penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar maupun evaluasi belajar dilakukan oleh siswa. Baik, slide 23. Adapun ciri-ciri kemandirian belajar siswa. 1. Mampu mengambil inisiatif. Yang kedua, mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, penuh ketekunan. Keempat, oke, baik, di slide 23 saya menjelaskan adapun ciri-ciri kemandirian belajar siswa. 1. Mampu mengambil inisiatif. Yang kedua, mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, penuh ketekunan. Keempat, memperoleh kepuasan dari hasil usahanya. Kelima, berkeinginan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Baik, di slide 24 ada beberapa faktor kemandirian belajar. 1. Ada pembagian sifat kemandirian orang tua dapat diturunkan pada anak-anak, namun beberapa ahli masih mendapatkan hal ini karena kemandirian terjadi karena dibentuk sistem pendidikan di sekolah. Lingkungan pendidikan cenderung mengembangkan demokrasi dan menekankan penghargaan terhadap potensi anak didik. Hal ini akan menstimulasi perkembangan kemandirian anak. Jika lingkungan pendidikan yang menekankan pemberian hukum akan menghambat kemandirian anak. Yang kedua, sistem kehidupan di masyarakat. Lingkungan masyarakat yang menghargai potensi dan tidak begitu menekankan hierarki struktur sosial akan mendorong perkembangan kemandirian remaja. Pola asuh orang tua, pola mendorong yang diberikan orang tua kepada anak sangat mempengaruhi kemandirian anak. Bila orang tua memberikan suasana keluarga yang nyaman dan aman, dapat membangun atau dalam membangun komunikasi, maka perkembangan kemandirian anak akan berjalan dengan bagus. Yang slide terakhir, ada beberapa kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Yang pertama, model pembelajaran ini dapat membuat pendidikan di sekolah akan menjadi lebih relevan, yang artinya dengan kehidupan khususnya dengan dunia bekerja. Yang kedua, proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan proses menghadapi dan memecahkan masalah, yang artinya siswa dapat memecahkan masalah dengan penuh keterampilan apabila menghadapi permasalahan di dalam kehidupan keluarganya, bermasyarakat, dan bekerja kelak suatu kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, model pembelajaran ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara aktif. Maksudnya, kemampuan siswa ini aktif dia, namun dia aktif dalam berpikir, dia harus yang kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya ini siswa banyak melakukan aktivitas mental dengan menyoroti permasalahan berbagai segi dalam rangka mencari pemecahannya, yang artinya mencari pemecahannya, solusinya dalam berpikir kreatif dia. Itulah kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Oke. Sedikit lagi tambahan di slide mana itu ya? Di slide 20 di sini saya akan tambahkan dikit. Ajas belajar sepanjang ayat itu ajas apa? Itulah
sepanjang ayat di dalam apa belajarnya. Ajas tuturi andayani, ketiga ajas kemandirian dalam belajar. Sekian